Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi yang berhormat mengurusi wadah Selangor, rekan-rekan hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali karena mendapat penghormatan membentangkan buku yang telah saya tulis untuk didiskusikan. Saya sangat berbahagia dan sangat berterima kasih atas perhatian semua. Pertama sekali yang berhormat Halimah, terima kasih atas perhatian. Sebuah tulisan yang ditulis sebagai menyahut permintaan teman-teman agar tulisan-tulisan yang pernah saya hasilkan yang berserakan dikumpulkan dan diterbitkan. Maka terbitlah ia sejadi-jadinya, dan saya tidak menduga bahwa kemudiannya mendapat perhatian, termasuk di bedah. Mudah-mudahan tidak disiasat. Yang sangat menyenangkan saya ialah bahwa buku ini sedikit sebanyak mencetuskan minat untuk mewacanakan isu Melayu dan Islam ini lebih jauh lagi. Buku ini lahir, terbit dalam satu situasi bangsa Melayu sedang bermuhasabah, melihat apa yang sudah dia capai selepas lebih 50 tahun merdeka. 55 tahun bukan waktu yang singkat. Seharusnya cukup untuk melakukan islah pemberdayaan bangsa. Cukup. Seteruk-teruk Bani Israel tak perlu 50 tahun. Nabi Musa mengambil masa 40 tahun. 40 tahun, arba'ina sanatan, itu dipakai untuk menghapuskan generasi lama yang irreparable, generasi lama yang sudah berkarat dan tak boleh diperbaiki, dan menumbuhkan generasi baru yang lahir, membesar dan didewasakan di luar Mesir, di luar tindak penindasan dan budaya hamba. Kita sudah 55 tahun, kenyataannya kita masih lemah. Melayu masih lemah. Walaupun di atas kertas, on paper, mereka dijanjikan dengan berbagai perlindungan dan pembelaan. Dalam tempo 55 tahun itu, kita juga diperdengarkan dengan berbagai gagasan pembaharuan. Antara yang ingin saya sebut ialah lahirnya buku Revolusi Mental tahun 70-an. Tapi saya tak tertarik dengan gagasan revolusi mental ini, sebab ini program dan idea kapitalis, dan saya tidak dapat menerima gagasan yang nak mengkapitaliskan Melayu.
Tapi saya tertarik bila Dr. Mahathir melontarkan idea Melayu baru, dan saya menanggapinya. 20 tahun yang lalu saya tulis buku Minda Melayu Baru, itu 20 tahun yang lalu, dan kemudiannya ya, saya kecewa. Saya kecewa karena Mahathir Muhammad tak berbuat apa-apa tentang konsep Melayu Baru, ditinggalkan begitu aja. Dia lebih berminat untuk membina monumen-monumen, bangunan berjuta-juta, dan bukan membina bangsa. Bangsanya dibiarkan begini aja, jadi lemah, sebahagiannya jadi korup, sebahagiannya rusak, dan dia obsesinya tidak di situ. Saya jadi kecewa, tapi bukan pertama kali saya kecewa, sudah selalu kecewa, jadi tak apa-apa. Hingga bilakah bangsa ini akan terus-menerus lemah dan lemas dalam sindrom ketergantungan? Peruntukan perlembagaan tentang kedudukan istimewa Melayu, special position, yang selalu disebut hak istimewa. Peruntukan ini memang seharusnya dimanfaatkan untuk pengangkatan dan pemberdayaan bangsa agar segera menjadi bangsa yang kuat, berkompetensi dan berdaya saing. Dan sangat malang andainya peruntukan itu tidak dimanfaatkan secara berkesan sebagai wahana pemberdayaan. Sebaliknya, lebih difungsikan sebagai talian hayat bagi orang lain. Sepatutnya peruntukan ini dimanfaatkan untuk pemberdayaan, tapi kadang-kadang kelihatan seperti jadi talian hayat. Kalau ditiadakan peruntukan ini, mati Melayu, seolah begitu. Dan bagi saya ini suatu yang sangat memalukan, ya. Tidak malukah kita jika sampai timbul anggapan bahwa tanpa peruntukan hak istimewa Melayu akan mati? Dalam keadaan seperti inilah ada orang Melayu yang secara sinis menyebut bahwa hak istimewa orang Melayu sudah menjadi hak orang Melayu istimewa. Hak orang Melayu istimewa dengan merujuk kenyataan bahwa segelintir Melayu istimewa mengaut kekayaan negara atas nama bangsa Melayu keseluruhan. Sedang untuk Melayu awam cukup apa yang tersisa, tulang dan bulu. Begitu sebahagian orang Melayu mengeluh. Saya cuma merakam, Datuk Jalil, saya tidak menuduh, saya cuma merakam suara rakyat sebagai rakyat. Jadi pertanyaannya, apakah ada kesengajaan melemahkan bangsa supaya mereka bergantung? Apakah ada kesengajaan melemahkan bangsa agar terus-menerus bergantung, dan kesengajaan membodohkan mereka agar tetap setia memberhalakan kepalsuan? Memberhalakan kepalsuan dalam arti percaya dan mengharap sesuatu yang sebenarnya tidak lagi dapat dipercaya dan tak dapat lagi diharapkan. Terlepas daripada persoalan apa jawaban sebenar kepada pertanyaan tersebut, kita seharusnya cukup cerdas menangkap message Al-Quran yang tersirat dalam kisah Fir'aun
yang sengaja memperbodoh kaumnya. Pertanyaan ini timbul, apakah ada kesengajaan memperbodoh bangsa sendiri? Itu tidak timbul begitu aja. Persoalan ini timbul sesudah membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kisah tentang penguasa memperbodoh rakyat sendiri. Maka timbul pertanyaan ini. Pertanyaan saja kan tidak salah bertanya. Di bawah akta mana bertanya itu salah? Ya, dalam buku itu disebut ya, tentang kisah Fir'aun. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Lalu Fir'aun memperbodoh kaumnya dan kaumnya patuh. Lalu kaumnya patuh. Jadi orang bodoh ini selalu patuh. Yang tak patuh yang pandai-pandai. Ya. Memperbodoh dan memaksakan pandangannya ke atas rakyat dan melarang mereka mendengar pandangan-pandangan lain yang berbeda. Ini polisi media Fir'aun. Dia memaksakan satu versi saja ke atas rakyat. Ma'urikum illa ma'ara. Ini surah Ghafir ayat 29. Aku tak perlihatkan kepadamu selain yang aku lihat saja. Artinya dia memaksa rakyat melihat ke satu arah saja, jangan lihat arah lain. Ini polisi media ketika itu. Ya, mudah-mudahan ya, penyakit ini tidak menular ke sinar. Orang lemah memang mudah dibuli dan dipermainkan, termasuk ditakut-takutkan dengan berbagai skenario buruk, seram dan ngeri yang sengaja direka-reka. Orang Melayu mudah selalu ditakut-takutkan, dan bila sudah ketakutan selalu hilang pertimbangan, lalu berbuat apa saja, termasuk berpaut pada apa saja, walaupun yang dipautnya itu adalah pohon yang sudah reput dan rapuh. Berpaut dengan apa saja yang sempat. Persoalan Melayu seharusnya ditangani dengan penuh rasa tanggung jawab. Membangun bangsa dalam konteks umat beragama harus berdasar pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bertolak dari hakikat bahwa manusia memang diciptakan dalam pelbagai kepelbagaian syu'ub wa qabail. Manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bertolak dari hakikat penerimaan terhadap hakikat itu. Dan Melayu harus diakui sebagai satu waqi', sebagai satu reality yang kita harus tangani sebagai satu jelmaan dari sunnah penciptaan Allah, syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita ingin menyelesaikan secara Islam. Memang betul, penyelesaian harus secara Islam. Tapi bila disebut penyelesaian secara Islam, itu tidak berarti kita tidak memperhitungkan reality. Sebab fikih Islam itu harus terdiri daripada fikih nas dan fikih waqi'. Fiqhul nas wa fiqhul waqi'. Fikih teks Al-Quran Sunnah yang diterapkan ke atas fiqhul waqi', fikih reality. Kita tak boleh lari dari reality. Melayu sebagai satu reality politik, Melayu sebagai satu golongan manusia yang seperti manusia lain, punya persamaan fitrah, tapi mereka adalah manusia yang berbudaya dan punya sejarah sendiri. Memang Melayu harus diselesaikan secara Islam, membawa umat Melayu kembali ke pandangan sarwa wal view, prinsip dan nilai budaya Melayu yang mengakar pada ajaran Islam. Itu yang harus dilakukan, dan bukan dengan bertindak kalut dan gabra, menjerit-jerit
lalu bertindak liar, mencaci maki, menyumpah, seranah, memfitnah, mengaibkan, dan semau-maunya. Melayu yang selama ini hidup di kandung adat yang bersendi syarat dikejutkan dengan pelbagai gejala penyimpangan budaya, termasuk tadi disebut melakukan senaman aneh. Tak tegamak saya nak sebut nama senaman itu. Melakukan senaman aneh, provokatif dan menghina di hadapan tokoh bukan Islam, politik samsing, dan kebiadaban melemparkan kasut ke rumah Allah dan sebagainya. Saya tak percaya nasib Melayu boleh terbela di tangan mereka yang telah menginjak-injak nilai-nilai murni kehalusan budi pekerti Melayu. Ternyata mereka bukan lagi Melayu budiman, Melayu yang berakal budi, berbudi bahasa, dan berbudi pekerti, seperti yang diungkapkan oleh sastrawan negara Osman Awang dalam puisinya tentang Melayu. Dalam puisi tentang Melayu, Osman Awang menggambarkan bagaimana halusnya Melayu itu. Hatta ketika berkelahi pun masih memperlihatkan kehalusan. Bukan artinya Melayu ini tak berkelahi, berkelahi juga. Tapi bagaimana berkelahi secara Melayu? Lain. Berkelahi cara Melayu ini berbanding dengan berkelahi cara Arab. Berkelahi cara Melayu, ini puisi Osman Awang. Berkelahi cara Melayu, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak. Melayu menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum. Itulah berkelahi cara Melayu. Yang simbah-simbah cat ini masih apa? Pemberdayaan bangsa hanya sebatas slogan seperti kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap, dan amanah, tanpa usaha yang serius menerjemahkannya menjadi watak bangsa. Yang terbudaya bukan nilai-nilai unggul, tapi selera berhibur pesta-pestaan yang melemahkan. Memang bangsa ini telah tidak dibangun sebagaimana mestinya. Yang banyak dibangun adalah monumen-monumen mercu tanda yang pada hakikatnya tidak melambangkan kekuatan bangsa. Hasil kekayaan bumi yang seharusnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan bangsa banyak tercurah ke dalam proyek-proyek mega, buying the ornaments of success, berbelanja besar, membeli hiasan mewah kejayaan. Demikianlah kita memiliki sejumlah monumen megah mega yang tidak terhasil dari kejayaan kita sendiri, tapi dibeli semata-mata demi citra ingin dilihat sebagai bangsa dan negara yang berjaya. Melayu dininabobokan dengan dongeng kejayaan tanpa menyadari kampungnya telah tergadai. Demikianlah